Baik, perkenalkan nama saya Arulus Andika Sanda. Saya dari kelas 11D. Pada kali ini saya akan membahas tentang materi tentang larutan penyangga. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian larutan penyangga. Larutan penyangga sendiri adalah larutan yang mampu mempertahankan pH-nya saat ditambahkan garam, ditambahkan asam, basa maupun air. Larutan buffer menjadi salah satu produk yang dihasilkan dari reaksi asam dan basa. Larutan buffer terbentuk dari interaksi antara asam atau basa lemah dengan garamnya atau konsumsinya. Asam konsumsi sendiri adalah basa yang sudah mengikat satu ion H+, sedangkan basa konsumsi adalah asam yang sudah melepas satu ion H+. Lalu kita masuk pada contoh larutan penyangga. Contoh larutan penyangga salah satunya adalah di dalam tubuh manusia. Larutan penyangga yang ada dalam tubuh manusia ini adalah karbonat atau H2CO3 atau H2HCO3 plus minus yang fungsinya menjaga pH darah kita. Larutan ini terdiri dari asam lemak H2CO3 dengan basa konsumsinya yaitu HCO3 minus. Contoh lain dari larutan buffer yang ada dalam tubuh adalah penyangga fosfat yang terdiri dari asam lemak H2PO4 minus dan basa konsumsinya yaitu PHPO4 minus. Larutan ini terdapat di dalam cairan intera sel dari makhluk hidup pada umumnya untuk menjaga pH. Lalu jenis-jenis larutan penyangga. Yang pertama, larutan penyangga asam. Larutan yang terdiri dari campuran asam lemah dan basa konsumsinya disebut dengan larutan penyangga asam karena memiliki pH kurang dari 7 atau bersifat asam. Larutan penyangga basa. Larutan yang terdiri dari campuran basa lemah dan asam konsumsinya akan disebut dengan larutan penyangga basa karena memiliki pH lebih dari 7 atau bersifat basa. Yang berikut pembuatan larutan penyangga. Untuk bisa membuat larutan buffer atau penyangga, ada dua cara yang kita lakukan. Cara pertama adalah dengan menambahkan asam atau basa lemah dengan garam yang mengandung konsumsinya sehingga tercipta sistem penyangga. Contohnya, jika ingin membuat larutan penyangga asam, kita bisa menambahkan asam lemah CH3COOH dengan garam yang mengandung basa konsumsinya seperti CH3COONA ataupun CH3COOK saja. Cara kedua yang bisa dilakukan adalah dengan mencampurkan asam lemah terlebih dengan basa kuat atau mencampurkan basa lemah berlebih dengan asam kuat. Sifat dari larutan buffer yang akan dihasilkan tergantung dari yang bersifat lemah pada saat pembuatan tersebut. Nah, dalam melaksanakan fungsinya untuk mempertahankan pH, larutan penyangga bekerja sebagai sistem. Setiap terjadi penambahan asam ataupun basa yang berusaha mengubah pH larutan tersebut, maka salah satu penyusun larutan ini akan bekerja untuk menjaga pH-nya. Yang berikut kita masuk pada larutan penyangga. Yang pertama, sebagai penyangga pH darah agar tidak mengalami keasaman atau kebasahan yang dapat menyebabkan penyakit atau kondisi tubuh yang tidak normal. Dan yang kedua, sebagai pengatur pH pada lambung agar enzim yang ada dalamnya bisa bekerja dengan optimal untuk mencerna makanan. Yang berikut, menjaga pH limbah industri agar saat dibuang tidak
membahayakan bagi lingkungan dan ekosistem. Yang berikut, menjaga pH dari obat agar sesuai dengan pH di bagian tubuh tertentu. Misalnya, obat mata yang menggunakan penyangga agar pH-nya sesuai dengan kondisi mata manusia. Lebih jelasnya saya akan membuat salah satu tutorial, yaitu hitunglah pH dari 1 liter larutan yang mengandung 5 mol CH3COOH dengan 5 mol CH3COONA. Ka-nya sama dengan 10 pangkat milima. Jika ke dalam larutan itu kita tambah lagi 1 liter air, berapakah pH larutan tersebut? Larutan penyangga sama dengan CH3COOH tambah CH3COONA. Jadi CH3COOH-nya sama dengan 5 mol dan CH3COONA-nya sama dengan 5 mol CH,COO plus sama dengan 5 mol Jadi kita langsung saja dari pH-nya. pH sama dengan min log A per G kali Ka sama dengan min log 50 per 5 kali 10 pangkat min 5. Itu menghasilkan min log 10 pangkat min 4 atau sama dengan 4. Baik, itu saja pembahasan dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.